Saya ingat waktu pertama kali membentuk soal transportasi, jujur saja kami ini terlalu banyak yang punya pengetahuan tentang pengendalian teknis transportasi. Tapi yang terjadi di lapangan bukan kekurangan pengetahuan sebetulnya kita, tapi kita terjebak dengan setoran dari para operator maupun angkot-angkot. Saya kira mungkin 20%, 30% kemacetan di Jakarta disumbang oleh parkir tidak pada tempatnya, berhenti tidak pada tempatnya, apalagi di jam sibuk, jam pulang kantor, justru di semua persimpangan itu didudukin. Dan petugas juga hampir tidak ada. Kita bisa berdebat petugasnya di mana, alasannya operasi teknis macam-macam. Nah, pengalaman ini bukan hanya terjadi di perhubungan. Hampir semua dinas yang ada di DKI. Dulu petugas kebersihan juga sama. Kalau ketemu sampah, ngadunya macam-macam. Bilang tidak ada orang. Padahal orangnya belasan ribu digaji. Lalu saya mulai membentuk pembayaran gaji dengan transfer langsung. Supaya tidak terjadi yang fiktif. Termasuk juga pegawai taman, termasuk tata air, PU. Apa yang terjadi? Betul-betul fiktif. Malah ada yang nekat minjem nama orang, sudah ditransfer betul, tapi tidak kerja. Jadi ditransfer uangnya ini, namanya, jadi istilahnya gini, dia paham aja sama orang yang tidak kerja, pengangguran, mau nggak daftarin nama, tahun lalu 2,7 juta, Anda kan tidak kerja, terima saja 500.000. Sisanya dia yang kantongin, ATM-nya dia yang narik. Padahal ATM-nya bisa ke CCTV kita lihat, satu orang menarik 400 ATM. Lalu sekarang ada model baru lagi, tetap yang bersangkutan yang narik, tapi dimintain setelah keluar, dipinjemin. Nah, udah beberapa kita sudah bawa ke Polda untuk diproses pidana dan pemberhentian sebagai PNS dengan tanpa hormat. Nah, lalu kita mulai membentuk yang namanya PPSU. PPSU adalah pekerja prasarana dan sarana umum. Nah, PPSU ini sekarang yang ditempatkan di tiap kelurahan. Maka Jakarta mulai kelihatan lebih bersih. Dari kebersihan juga masih ada sedikit permainan. Di kebersihan kita minta diawasi oleh lurah sebagai estate manager. Waktu dipindahkan ke lurah ketahuan orangnya nggak cukup. Yang ngakunya 25-30 orang, lapor apel kelurahan hanya 4 orang. Sekarang saya kirim lagi audit. Jadi secara jujur, saya bukan mau menghina oknum PNS. DKI ini kebanyakan PNS. Mungkin buang 30-50% saya berani lakukan. Karena tidak kerja. Tidak kerja, habisin uang gaji besar tapi tidak kerja. DKI menyediakan 18,7 triliun untuk menggaji orang yang tidak kerja. Maka dengan pola seperti ini, saya harapkan situasi berubah. Kami temukan banyak sekali lokasi pompa, kenapa rusak. Di kubangan airnya itu penuh sampah, di filter. Ini petugas juga kita di lapangan. Kita membuat Jakarta Smart City untuk mengontrol mereka ada di mana. Tapi kembali lagi bukan teknik, bukan teknologi, tapi mental. Persoalan bangsa kita ini akar masalah adalah korupsi sebetulnya. KKN, ini yang membuat bangsa ini hancur. Jadi kalau orang tanya saya satu kata, kenapa kita tidak maju, kenapa tertinggal dari ASEAN, dari Malaysia? Cuma satu, korupsi. Karena korupsi inilah, maka akar segala masalah kita muncul. Nah, kita ada PTSP sekarang, pelayan terpadu satu pintu. Ini mulai mengambil alih fungsi para calon. Jadi Anda mau urusan surat apapun itu sudah cukup lumayan. Ada juga yang baik, yang masih meres uang. Sudah kita berhentikan cukup banyak juga sebagai PNS. Nah, sekarang kita mulai coba yang baru adalah PKWT. Jadi ada PTSP, ada PPSU, sekarang ada PKWT. Ini saya harapkan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Minimal akibat macet karena ngetem, karena parkir sembarangan. Nah, intinya di mana sekarang?
Intinya adalah pembagian wilayah. Saya terima kasih sama Dirlantas, selalu polisi ada pembagian wilayah. Jadi harusnya kita bisa monitor di Smart City. Kita ada kerjasama dengan West, kita tahu mana simpul yang macet. Macetnya Jakarta juga ulang-ulang yang sama. Kita sekarang juga mulai mempromosikan tentang yellow box, garis-garis kuning, dan marka jalan. Banyak orang Jakarta nggak ngerti, lihat marka jalan putih-putih, dia pengen dilindas. Saya tidak tahu pikiran mobilnya apa, saya saksikan di video. Dia pasang video, direkam, saya lihat maunya melindas. Nah, tugas saudara sederhana, apa yang sudah dilatih, apa yang sudah sekolah. Saya saja waktu merekrut kepala dinas perhubungan, wakil semua bukan orang perhubungan. Saya tanya, ngerti perhubungan nggak? Siap, tidak ngerti. Ya memang nggak ngerti kok. Saya bilang gampang, bisa bawa mobil nggak? Bisa. Mana ada tanda dilarang stop, mana tanda dilarang parkir, mana yang ngetem, direct tanggapin aja udah. Selama Anda tidak makan suap oleh operator, bus-bus semua pasti bisa dikasihkan. Kalau Anda tidak bisa tegaskan, saya anggap pasti kalian terima setoran. Jadi nanti kita akan bagi per wilayah dengan Jakarta Smart City. Kalau ada satu simpul macet tidak diuraikan, dan saya mesti ulang-ulang memperingati kemacetan pembiaran, berarti saudara main. Pasti saudara main. Dan biasanya oknum PNS kalau mau main uang setoran, dia tidak terima langsung melalui kontrak-kontrak seperti ini. Supaya gampang lepasnya. Perumahan, semua sama. Metodenya sama, modusnya sama. Saya sudah hafal sekali. Modus oknum PNS bermain uang, saya hafal sekali. Dari main anggaran, sampai main uang, sampai ngutip dari swasta, saya hafal sekali. Dan tahun ini kita akan uji coba merubah semua trayek bus. Jadi kami PT Transportasi Jakarta akan menguasai seluruh trayek bus yang ada di Jakarta. Bus-bus operator silakan bergabung, dibayar rupiah per kilometer. Jadi tidak ada lagi alasan warga DKI tidak dapatkan bus yang baik. Kita juga tidak mau lagi ini bisa dibagi ke bagian kir. Bagian kir mobil, uji kendaraan bermotor, ini sarang penyamun. Penuh uang, waktu saya tangkap dengan KPK, honorer, bukan honorer ini malahan, pegawai kantor biro jasa memakai baju dishub, duduk di konter mengurusi semua izin. Kepalanya tidak di kantor, saya kira di hotel aja. Karena saya periksa toiletnya pun nggak bisa pakai buat untuk kencing, buat duduk. Berarti dia jarang sekali ada di kantor. Dan setoran uang ini sampai kepada atasan dan atasan. Kami punya hasil auditnya sebetulnya. Cuma tidak terlalu diteruskan. Setorannya sampai ke atasan. Semua kebagian uang-uang setoran seperti ini. Karena ini uang besar. Nah, saya harapkan saudara-saudara yang mau bergabung di DKI, yang dibutuhkan itu adalah kejujuran. Negara ini tidak mungkin dibangun kalau fondasi dasar hukum kejujuran ini runtuh. Dan saya perlu ingatkan pada saudara-saudara, PNS yang puluhan tahun saja berani saya berhentikan dengan tanpa hormat. Jadi kalau ibaratnya ini seolah-olah anak kandung, atau ini adalah pohon asli, karena ini susah, kami tidak mau merekrut tenaga kerja, kami mencangkokkan saudara ke pohon yang asli. Saudara ini cangkokan ke pohon kami. Kalau dahan pohon asli saja saya tebang, saya lepaskan, apalagi yang cangkokan. Yang dari kasarnya dari pohon di luar. Anda paham perumpamaan ini saya kira. Jadi saya akan lebih gampang memotong yang cangkokan. Pohon asli saya mau tebang kok. Apalagi yang cangkokan. Jadi ini yang akan kita lakukan di DKI. Saya bicara keras pada saudara. Karena percuma teknologi, percuma digaji apapun, kalau ternyata saudara ini, main. Nah, saya juga tidak tahu nanti apakah akan berkembang, karena saudara tidak kerja di tempat. Hanya daftar nama saja. Makanya nanti saya akan minta gelar pasukan. Titik ini siapa, titik ini siapa, siapa bertanggung jawab. Kalau sampai saya ulang terus, mendapatkan pengaduan, gak ada petugas, maka tentu kita akan copot kepala dinas dan wakil kepala dinas. Sekarang kita kasih kesempatan kepada dinas wakil kepala dinas untuk mencopot sudin sampai bawahan-bawahannya.
Saya kira pengarahan kepada cukup jelas. DKI bukan kita mau terlalu keras, tapi memang kehidupan di DKI memang sudah terlalu keras. Pembiaran puluhan tahun. Kita kalau yang bawa kendaraan kesalnya luar biasa kalau melihat angkot-angkot itu berhenti sembarangan. Jumlah angkot yang dibiarkan itu melampaui kapasitas. 70% melewati tahun, semua pembiaran. Kenapa? Karena kami juga memang sekongkol. Transjakarta tidak pernah mau beli bus. Untung saya bisa minta bantuan Pak Menteri menambah bus. Apa susahnya DKI mau beli 600.000 bus? Mau beli 2.000 juga langsung beli. Nah, hitung aja uangnya banyak, tapi gak mau beli, gak jelas saya maunya apa. Nah, maunya operator terus berkuasa. Kalau kita tekan bilang operator mempermainkan kita. Saya katakan selesaikan tahun ini, kita yang pemain bus utama, tapi pengusaha yang baik hati. Operator kalau tidak mau ikut, kami beli bus sendiri. Sopir Anda kami bajak 2 kali UMP sampai 3,5 UMP. Kalau Anda mau ikut, silakan ganti bus standar kami, kita bayar dengan rupiah per kilometer. Saya dapat laporan ini tidak ada bukti. Saya dulu tanya kepada Dishub, saya ingin ada rupiah per mil kapal ke Pulau Seribu. Lalu saya ketemu pengusaha yang punya banyak kapal, kenapa kamu tidak mau? Kan enak, ada nggak ada penumpang dibayar. Jawabnya ini nggak ada bukti memang, nggak ada rekaman saya nggak ada rekaman. Masalahnya minta markupnya gede Pak. Kita cuma minta 2 miliar, mintanya lebih gede ya. Saya bagaimana mau tanggung jawab Pak? Jadi ini penyakit oknum di DKI. Kalau di daerah proyek 10 mungkin 200, oknumnya minta bagi 10%, 5%. Kalau di DKI enggak, dinaikin 200%, 300%. Ya itu persoalannya. Makanya saya mau jelaskan kepada saudara, karena mungkin di antara saudara kalau nanti dibutuhkan sebagai PNS ada pembukaan, mungkin salah satu dari saudara akan dihitung poinnya. Saya lagi siapkan sekarang. Sudah ikut ini, kalau ikut PNS, nggak perlu orang terlalu pintar. Saya katakan, Jakarta itu nggak usah otaknya pintar penuh. Yang penting ototnya penuh. Itu yang saya katakan. Kalau mimpin Jakarta itu otaknya nggak usah terlalu penuh, ototnya yang harus penuh. Karena di sini bicaranya otot. Nah, saya juga lagi mau lomba pergub. Bila perlu orang yang tidak lulus SMA pun SMP, kalau karakternya baik, walaupun dia hanya lulus SD, itu boleh diterima Pak. Nah, boleh misalnya yang baik gitu Pak ya. Bila perlu petinju-petinju yang nggak sekolah, asal dia karakter baik, kita rekrut semua. Jadi Jakarta bicara otot. Otot bukan otak saja, bicara otot dan nurani. Terlalu pintar malah pusing saya. Pintar ngakalin, ngeles terus pintarnya. Ini Jakarta nggak butuh. Nah, saya sudah kasih tahu kepada kepala dinas, kalau pegawai Dishub masih ketahuan main yang lama-lama, semua di-staffkan, digeser. Kalau yang sudah staff bagaimana? Semua akan dihilangkan TKD-nya. Jadi saya akan hemat 10 juta kira-kira. Kalau saya bisa hemat 8 juta, 10 juta, ada 10.000 orang seperti itu, 1 tahun saya hemat 1,2 triliun. Semua murid, semua pengangguran yang baik hati, yang punya nurani bisa kita rekrut. Nah, saya kira itu pengarahan saya. Saudara lebih tahu apa tugas saudara. Sangat sederhana ilmu dasarnya. Jangan biarkan orang ngetem sembarangan di lampu merah, nggak boleh parkir tempat nggak boleh parkir, nggak boleh persimpangan pakai setoran menyetor. Saudara masih ditemanin, dan kita juga minta bantuan polisi untuk yang motor semua segera ditindak. Yang parkir liar kita mau kenakan 250.000 biar kapok. Ya, kita tidak mau toleransi Jakarta seperti ini. Nah, tentu saja ini saya harapkan bisa berlaku seperti PPSU yang dihargai masyarakat. PTSP kita nanti ada PKWT ini akan nanti jadi orang Jakarta akan ngomong, wah sekarang lebih lancar ya, saya pulang ya, oh ternyata ada petugas PKWT. Nah, inilah akan kita lakukan bertahap mentransformasi Jakarta. Ya, sekali lagi yang perlu saudara ingat, jangan pernah berpikir menerima suap dan tidak ditoleransi sama sekali.
Kalau saudara tidak mau lapor kepada saya, saudara berpikir nggak apa-apa, paling putus kontrak. Enggak, kalau ketangkap, saya sudah minta kepada kepolisian, saya mau pidana. Saya tidak mau terlalu enak lagi. Saya tidak berkuasa terlalu besar, saya katakan. Saya pengen yang korupsi itu dimiskinkan hartanya, bukan dihukum mati. Nggak usah dipenjara, seluruh harta disikat buat negara, biar dia sengsara, lihat keluarga nggak punya uang. Itu jauh lebih sengsara, karena udah kebiasaan nikmatin hidup enak. Ada pejabat di Dishub dulu pakai sepatu sandal saja nilainya 17 juta. Ada anak di Dishub, ini cerita yang lama ini, sekolah di Amerika, kan kita banyak sekarang medsos itu, pakai tas Chanel 50 juta bisa pakai kasih pembantunya. Karena semua memang gede permainan. Saya waktu masuk ke Dishub minta bikin sistem mengawasi transportasi seperti West.com, minta 5 triliun. Itu harga terminal busway bisa 40 triliun, 40 miliar, 20 miliar. Ini memang gila-gilaan. Marka jalan hampir nggak ada marka jalan di DKI karena kurang menarik, uangnya kecil, makanya dia nggak mau. Kir nggak usah ngomong, setoran bus nggak usah ngomong, operator minta trayek nggak usah ngomong, pembatasan kuota taksi nggak usah ngomong. Makanya taksi yang ada di Jakarta semua taksi pinggiran, karena Jakarta kayak kuota. Saya tanya sama sopir taksi dulu, ini kayak store menyan aja Pak, kalau menyannya terlambat sajiannya langsung dikandangin kami Pak. Itu semua aturan dilanggar, diciptakan sesuatu untuk dapatkan uang. Nah kalau masih terus seperti ini, selama saya masih di sini, saya akan melawan kalian yang main seperti itu. Nah kalau kalian nggak suka sama saya, silakan kampanye, jangan pilih saya lagi. Kalau saya terpilih lagi, sengsara Anda tambah 5 tahun. Dan itu bisa tambah 6 tahun, karena saya masih penggantian di Oktober. Saya tertantang semua oknum pejabat. Kalau nggak suka dengan saya, masih mau korupsi, silakan mulai kampanye tidak pilih saya. Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian, pencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang. Dan saya betul-betul muak dengan kemunafikan ini, karena kita semua sumpah jabatan, semua kelihatan sangat religius beragama. Tapi kalau terima uang, lebih baik tidak usah beragama, mempermalukan nama agamamu dan Tuhanmu. Itu prinsip saya katakan. Kalau saudara mau sok religius tapi masih korup, masih munafik, lebih baik nggak usah beragama, karena akan mempermalukan agama kalian. Saya begitu marah, kenapa? Karena aset juga dilepas seenaknya di DKI dengan alasan tidak mau memberikan surat menyurat. Jadi memang satu persekongkolan. Jadi saya bicara begitu keras, saya ingin saudara yang direkrut PKWT mengerti betul apa yang kita lakukan, yang sedang saya perangi. Dan kita ada asuransi, kami ingin saudara lebih baik. Jadi kalau saudara berpikir mencari uang, ini Jakarta cari uang dengan mudah di Jakarta. Saudara salah tempat. Ya saya sekali lagi ingatkan, saya tahu di perhubungan nggak semua suka sama saya. Kenapa kita banyak berhentikan orang di Pol PP, saya tahu PNS juga kasak kusuk, laporan intel, nggak apa-apa. Satu hal yang saya mau ingatkan saja, kekuasaan itu milik Tuhan. Dan kita mendapatkan amanah di sumpah jabatan. Ini ada yang pingsan, tolong diangkut. Ya, ini tolong dibereskan. Saya harap yang di lapangan harus jaga fisik juga ya. Ya pagi masih sarapan, badan masih dijaga, keluar sekolah masih ramping-ramping, habis kerja setahun udah langsung gembrot minta ampun, nanti saudara jantungan. Jadi di sini saya katakan saudara harus latih fisik lebih baik. Saya selalu katakan yang dibutuhkan mimpin Jakarta adalah otot, bukan otak saja. Karena harus latihan fisik setiap hari dengan baik. Karena kita hadapi tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman yang membuat saudara takut. Kalau saudara punya kesehatan yang baik, fisik yang baik, jiwa saudara dengan rohani yang baik, dengan sembahyang yang baik, dengan waktu teduh yang baik, baca kitab suci dengan baik, saudara akan kuat menghadapi apapun. Dan saya jamin saudara pasti menjadi seorang patriot buat bangsa ini. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan betul, mengenal sesama manusia dengan betul, mengerti sumpah jabatan secara betul, pasti saudara adalah seorang patriot buat bangsa ini. Dan saya harap saudara menjadi patriot-patriot
lalu lintas di DKI. Karena kekacauan lalu lintas di DKI sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Ini fakta yang ada di lapangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saudara agak kaget, tapi saya ingin sampaikan Jakarta ya seperti ini. Saya pimpin Jakarta seperti ini. Mau ngadu fisik, mau ngadu argumen, semua saya ladenin. Jadi istilah di kampung saya, kalau bodoh dengerin, nurut. Kalau pintar ngajar. Jangan jadi manusia sudah bodoh tidak mau nurut, pintar tidak mau mengajar. Ini prinsip di Jakarta saat ini. Kalau saudara punya ide hebat, usulan hebat, ajar saya. Dan kalau saudara tidak punya ide lebih baik, dengar baik-baik. Kalau tidak, kita akan berhadapan. Kira-kira seperti itu. Saya bicara keras karena saudara orang lapangan. Di lapangan tidak ada toleransi, tapi kita menghargai hak asasi manusia, bukan memeras, bukan menindas atau merampas hak orang, tapi kita ingin manfaat banyak dari pramugara. Saya kira itu dari saya. Saya harap perhatian beberapa hari lagi nanti kalau yang dari sekolah pendidikan ya, tinggi transportasi ya, itu bisa langsung yang umum dilatih fisik mental. Nggak ada yang susah sebetulnya. Saudara ingat saja bahwa saudara dibayar, disumpah, ini harus bekerja sesuai. Itu namanya profesional. Ya, sekali lagi terima kasih pada Menhub, kepada bus. Kami akan melakukan revolusi benar-benar di transportasi tahun ini. Dari sisi angkutan bus, dari sisi trayek, dari sisi petugas. Kami akan sangat keras. Dan kita sekarang kepala disub, wakil disub, hampir semua bukan orang perhubungan. Ini artinya apa, Pak? Memalukan sekolah tinggi transportasi. Harusnya DKI begitu besar dipimpin oleh seorang kepala dinas perhubungan yang dari sekolah perhubungan. Kenapa masih camat yang saya tunjuk? Karena terlalu pintar. Bodoh nggak mau nurut, pintar nggak mau ngajar. Sama kayak PU tata air. Sekarang saudara lihat, hujan di DKI cepat sekali surutnya. Berapa titik banjir sudah tidak ada. Itu setelah saya mengangkat seorang camat menjadi kepala dinas PU baru tahun lalu. Saya menyesal juga kenapa nggak saya pecah dari awal-awal. Sama juga transportasi Jakarta, kelamaan saya toleransinya. Saya berpikir masa PU dipimpin dari yang bukan PU. Nanti taman kalau nggak beres pun ganti orang. Kita butuh yang punya hati dan mau kerja. Saya juga bukan lulusan sospol kok. Saya juga nggak pernah masuk AMPI, nggak pernah ikut pramuka, nggak pernah ikut KNPI. Yang penting punya hati, tidak terima suap, tidak berpihak, saudara akan sukses. Hanya itu aja syaratnya sebetulnya. Dan saya harap nanti di sub bisa dipimpin dari orang yang betul-betul perhubungan. Mohon maaf Pak Sekjen, ini memalukan. Jadi ibaratnya dokter yang operasi tukang cleaning service kasarnya gitu loh. Bukan, nggak ada hubungan sama sekali. Ini fakta di DKI. Kebersihan juga sama, kita cuci gudang. Pajak juga sama. Setelah dipimpin orang yang bukan pajak, peningkatan pajaknya naik luar biasa. Dipimpin orang pajak, terima setoran main semua. Ini lagi proses Polda juga. Proses pemecatan, permainan pajak restoran dan hotel. Jadi balik lagi bukan soal ilmu yang penting sekarang, tapi bagaimana saudara hati takut akan Tuhan. Saya bukan mau kasih tausiah, tapi Republik ini diuntungkan semua beragama. Semua beragama. Sebenarnya lebih cocok bertuhan bukan beragama. Kalau enggak, buang aja KTP-nya. Bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu. Bagi saya seperti itu. Terima kasih.